أشرق البدر علينا فلينظر عيني مرحبا مرحبا جاد الحسين إنا قد جاءوا يا سيدي سلم الأمة من العفا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua apa yang Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu yang numpang di muka bumi ini malas betul bertasbih kepada Ilahi? Leres? Baru belajar. Bapak Ibu coba lihat pohon-pohon yang ada di luar sana. Ketika daunnya bergerak-gerak, sejatinya pohon itu daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Leres? Ketika bapak-bapak mendengar ada suara burung berkicau, sejatinya burung itu pun sedang bertasbih memuji Allah. Ketika kita merasakan ada angin berhembus, angin pun sedang bertasbih memuji Allah. Kalau mereka saja tahu diri, apa enggak malu kita manusia yang katanya makhluk Allah, yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi terkadang malas betul bertasbih memuliakan Allah Tuhannya. Leres? Biar Allah tambah berkah kampung kita, Allah berkahi majelis kita. Saya ajak semuanya untuk bertasbih sama-sama. Siap? Siap. 50 orang. Sekali lagi, mana suaranya? Siap? Siap. Kayak terpaksa. Bapak Ibu mau tahu nggak apa manfaatnya membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Saya beli ada kitab tebalnya begini. Judul kitabnya Tanqihul Qaulul Hafiz bi Syarhi Lubabil Hadis. Karya siapa? Karya ulama Nusantara, ulama bumi Nusantara, ulama terkenal di abadnya. Hah? Tadi saya bilang apa? Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Ini susahnya kalau ngomong dengan makhluk halus. Yang namanya perempuan kan halus rasanya. Masalah kecil dibesar-besarin. Sudah capek kadang-kadang kita tinggal di negeri ini. Masalah yang kecil dibesar-besarin, masalah yang besar mau dikecil-kecil. Leres. Bu, ulama itu gurunya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ulama itu gurunya Hashim Asy'ari, pendiri NU. Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekhus Syuyukh, ulama Hijaz, ustadznya para ustadz ulama Hijaz. Dulu Hijaz, sekarang jadi Saudi Arabia. Guru besar di Masjidil Haram. Beliau punya kitab banyak, salah satunya itu yang tadi saya sebutkan namanya. Buku itu beliau tulis merangkum, mengupas buku terkenal milik Imam As-Suyuti, namanya Lubabul Hadis. Ada di halaman saya lupa 80 berapa. Di sana disebutkan fadailul a'mal, fadilah membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali kau baca, kata Imam Nawawi, maka 100.000 kebaikan Allah berikan untukmu. Satu kali kau baca, 100.000 keburukanmu dihapuskan Allah. Satu kali kau baca, 100.000 derajat dinaikkan di hadapan Allah. Maka siapa yang ingin dapat pahala kebaikan 100.000, dinaikkan derajat 100.000, dihapuskan keburukannya 100.000, kita getarkan dengan kalimat itu. Semuanya kita bertasbih. Biarkan orang-orang di luar sana menganggap kita yang ada di sini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gilanya kita karena ingat siapa? Allah. Daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Hadirkan hatinya, kita bertasbih memuliakan Allah. Guru saya mengajarkan cara cepat mendapatkan kemuliaan adalah memuliakan yang maha mulia dalam keseharian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Lebih semangat semuanya. Subhan. Marah lagi. Memang makhluk halus. Saya mau tanya dulu dengan DKM masjid di sini atau Pak Kades. Pak Kades, kenapa ya setiap kali kalau saya ceramah ya jam tangan mak-mak rese? Saya mau tanya dengan Pak Kades, apakah di desa Bapak ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah, lihat jam tangannya, jangan marah, itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa.
Kalau tadi kita memuliakan siapa? Makin sempurna keberkahan malam ini ketika pujian untuk Allah dirangkai dengan memuji siapa? Orang yang dipuji oleh yang maha dipuja, Nabi kita Muhammad. Orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi kita Muhammad. Orang yang dibedakan Allah dengan nabi-nabi lainnya. Silakan buka fakta. Survei membuktikan nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ketika disebut nama mereka jawabannya sama, hanya alaihi salam saja. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa sama, hanya alaihi salam saja. Hanya satu-satunya manusia di atas muka bumi ini, ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah, paling beda, paling istimewa. Sallallahu. Allah dan para malaikat saja bersolawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Hadirkan hatinya, kita bersalawat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad. Lebih semangat semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut. Izinkan saya memberikan salam penghormatan untuk semua para habaib, para masyayikh, para muallimin, tokoh agama, tokoh adat. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati ini ada rasa cinta untuk semuanya. Hadir bersama kita ada Bapak Kades Desa
Ada emak-emak di sana ngasih sayang. Dulu saya saya tanya dengan mama, "Ma, ini apa artinya?" Mereka bilang ini artinya lope-lope. Artinya cinta. Saya pinjam gaya mama itu. Saya ingin praktekkan dengan istri tercinta. Happy wife, happy life. Do you understand? Alah, yes. Sepaham. Padahal kata orang saya juga ngerti loh. Happy wife, happy life. Ketika engkau, wahai suami, pandai membahagiakan istrimu, buktikan Allah bahagiakan hidup. Senang dibelain. Mau bahagia kita, jawabannya ada pada diri kita. Sudahkah kita membahagiakan dulu pasangan kita? Diam-diam orang barat ini copy paste ilmu Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan resep itu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu wahai suami adalah siapa orang yang paling sayang, paling baik kepada pasangannya, istrinya, dan paling bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Saya Muhammad paling sayang dan bertanggung jawab dengan keluarga saya. Saya ingin Allah sayangi saya ingin buktikan dulu saya dulu yang menyayangi istri saya. Bayangkan saya hibur dengan tangan begini. Dari masjid sampai ke rumah tangan saya begini. Saya jaga cinta saya. Begitu nyampe depan rumah, Habib, saya ketok pintu. Nggak sabar saya ingin bercanda dengan istri, nggak sabar pengen nyenengin hatinya, nggak sabar pengen lihat senyumnya. Saya ketok pintu. Assalamualaikum sayang. Istri saya membuka. Waalaikumsalam Habibku. Saya langsung sodorkan tangan yang diajarkan mama tadi. Istri saya bingung. Itu artinya opo? Saya bilang kata mama tadi di pengajian, itu artinya I love you. Oh cinta ya? Iya. Istri saya senyum. Lalu dia membalas cinta saya dengan gaya tangan yang sama, tapi sayang makna beda. Istri saya menjawab, Habib, survei membuktikan ternyata nasib kita sama. Di mana-mana yang namanya awewe, UUC, ujung-ujungnya cuan. Bu, kita doakan dulu yuk semua yang sudah terlibat, membantu, memudahkan, memfasilitasi, mengamankan acara ini terselenggara. Mudah-mudahan Allah catat setiap kedip mata mereka, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kakinya dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Izinkan malam ini saya mengucapkan dulu ribuan terima kasih kepada sahabat dakwah Al-Mahira, karena wasilah mereka saya sampai di masjid ini. Bertahun-tahun mereka dengan gigih menunggu jadwal dari saya. Bertahun-tahun ingin mengajak saya safari dakwah. Baru tahun ini saya asisi. Bu, gara-gara COVID semua jadi berubah. 3 tahun COVID memisahkan kita. Ini kali pertama setelah COVID saya hadir lagi di kabupaten ini. Gara-gara COVID saya akhirnya nggak pernah main-main ke Jawa Barat. 3 tahun COVID datang, 3 jenis virusnya mengganas. Saya masih ingat itu.
Tahun pertama COVID datang, jenis virusnya Alpha, yang langka masker saja. Tahun kedua makin menggila virusnya, berubah nama jadi Delta, yang langka hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga berubah lagi virusnya, namanya Omikron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan COVID ini? Leres. Gara-gara COVID kami para ulama menderita. Apalagi saya, syuting dibatalkan, jadwal tausiah sudah tersusun beberapa tahun sebelumnya di-cancelkan. Termasuk yang di Jakarta dilarang kami datang. Saya sempat protes dengan petugasnya. Kenapa kami para ustadz tidak boleh ngisi tausiah ketemu dengan jamaah? Kenapa? Petugasnya menasehati, Habib, izin, Jakarta sedang zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kami sarankan Habib ikuti dulu pesan pemerintah. Saya tanya, apa pesannya? Ya Bib, pesannya hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu kami sarankan Habib jangan keluar-keluar dulu dari rumah. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya lakukan perintah petugas ini. 7 bulan saya nggak keluar dari rumah. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar, Bu. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. Ayo, gara-gara virus apa itu? Omikron kah? Hari ini saya bahagia, rindu saya dengan masyarakat sini terobati. Wasilah sahabat dakwah Al-Mahirah menghadirkan saya. Bu, kita doakan anak-anak muda yang hebat ini, yang berjihad menyenangkan hati Rasulullah dengan program-programnya, menghadirkan para habib, para kiai, para guru ke pelosok-pelosok negeri. Kadang-kadang kami para ulama dikirim beliau masuk kampung, keluar kampung, kami merasa seperti orang kampung. Kadang-kadang dikirim masuk desa, keluar desa, kami merasa seperti orang desa. Kadang-kadang pernah dikirim masuk hutan, keluar hutan, kami merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ajak berantem. Pak Kades, di mana polsek terdekat? Ini kalau saya laporkan kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Masa saya dibilang orang hutan? Bu, mereka punya program yang sangat dahsyat. Saya pastikan belum tentu ada anak muda seusia mereka ini masa muda mau ngurusin urusan agama. Langka. Lihat anak-anak muda yang lain, memprihatinkan. Masa mudanya habis untuk apa? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangankan berguna bagi agama Allah, bagi bangsanya nggak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi ayah ibunya nggak ada manfaatnya. Leres? Bahkan tidak sedikit loh anak muda zaman now. Survei membuktikan mereka tidak hormat lagi dengan yang lebih tua. Dulu waktu saya masih remaja, lewat di jembatan, ada orang tua sedang berjalan di depan. Maaf, jangankan kami potong, jangankan kami tabrak, motong saja nggak berani. Pamali, takut kualat. Anak sekarang nggak kenal pamali. Orang tua di depan bukan cuma dipotong, ditabrak.
leres. Dulu waktu saya masih kecil seperti ini, ditanya oleh yang lebih tua, namamu siapa? Kami diajarkan menjawab dengan sopan. Saya Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi. Anak zaman sekarang beda. Saya dikerjain. Kejadiannya di luar kota. Anak kecil saya tanya, namamu siapa? Dia menjawab, kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Astagfirullah. Leres. Survei membuktikan beberapa bulan yang lalu ada video yang sempat viral. Video ini beredar di handphone kita semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah menontonnya. Videonya bercerita tentang apa? 3 remaja di negeri kita, masih remaja, pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukannya dituntun, bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, tapi yang ada faktanya si nenek itu ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Saya yakin ibu bapak pasti sudah menonton video viral ini. Betul? Malam ini dengarkan sumpah saya. Semuanya tolong lihat ke saya. Dengarkan sumpah saya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah malam ini, video yang viral yang Bapak Ibu tonton, yang tadi menceritakan tentang kisah 3 remaja di negeri ini yang menendang nenek-nenek. Demi Allah Pak, demi Allah Ibu, itu sebenarnya kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak mampu menyelamatkannya karena kejadiannya secepat kilat. Saya hanya bisa tertunduk lesu, saya hanya bisa mengusap dada, saya hanya bisa meneteskan air mata, saya hanya bisa mengutuk mereka bertiga. Saya nggak bisa menolong Pak. Demi Allah, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Pak Kades, ada emak-emak deket tiang syuting, saking keselnya dia untung jauh dengan kan saya lagi buka TV nih, klik ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Ayo, adakah yang salah omongan saya tadi? Habib bilang, tolong catat, tolong garis bawahi. Ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti yang tadi. Karena saya lah yang menciptakan. Jadi kalau ada ustadz-ustadz lain nanti tahu siap pakai teknik begitu, ketahuan. Copy paste Al-Habsyi. Karena setiap penceramah harus pandai mengolah materi dengan cara yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Leres di depan mata saya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu
Kita perlu bangga, masih ada anak-anak muda pilihan dari Allah. Masa mudanya dipakai untuk dakwah, dipakai untuk beramal, dipakai untuk menyenangkan Rasulullah lewat program-program dahsyatnya. Apa saja programnya? Bukan cuma mengirim, menghadirkan para ustadz-ustadz ternama tanpa memberatkan panitianya. Silakan tanya panitianya, nggak ada syarat-syarat yang memberatkan untuk bisa mengundang saya malam ini. Mereka yang berjuang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Antum jadi apa? Kayaknya perlu diluruskan kalimatnya. Betul? Mereka yang berusaha. Nih tanya Pak Kades, tangan di KM, nggak ada syarat memberatkan untuk menerima kedatangan si Hani. Maaf kalau mau ngundang pribadi. Yang mahal bukan saya ongkosnya, Bu. Mereka yang berusaha, Masya Allah. Mereka yang dengan sabar istiqomah terus menembus manajemen, akhirnya bisa dapat hari ini. Ini Safari Sawah Dakwah Center akhir di Jawa Barat. Bersama mereka pulang dari sini saya langsung menuju ke bandara, pergi ke Pontianak. Dari Pontianak naik mobil 7 jam ke Kabupaten Sekadau. Selesai di sana, balik lagi ke bandara. Besoknya terbang langsung menuju ke Batam. Doakan mudah-mudahan Allah sehatkan. Bu, mereka punya program hebat. Apa? Ngajak orang ngumpulin wakaf Quran, dikumpulkan, dibagikan. Bayangkan betapa dahsyat kemuliaannya. Satu Al-Quran 30 juz, satu Al-Quran 114 surah, satu Al-Quran 6.000 ayat lebih, satu Al-Quran 1.027.000 huruf di dalamnya. Kata Nabi, satu huruf saja 10 pahala untukmu. Kalikan 1.027.000 huruf, berapa ratus juta setiap menit mengalir jadi berkah bagimu yang hidup, menjadi ampunan setiap detik ratusan juta bagi arwah yang kau hadiahkan amal itu. Leres? Bukan hanya itu, mereka punya program kedua hebat. Bagi-bagi beras. Buat siapa? Fakir miskin, penghafal Quran, anak santri pondok pesantren. Ibu masih ingat cerita Nabi, seorang pelacur wanita malam bisa masuk surga, diampuni semua dosanya hanya gara-gara apa? Ngasih seteguk air dengan anjing. Maka Nabi ingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan apapun. Mungkin kecil kamu lakukan, besar di hadapan Allah Tuhan. Sekecil apapun kebaikan jangan pernah diremehkan. Mungkin kecil di mata kita, besar di mata Allah Tuhan kita. Gara-gara wanita malam ini berbuat amalan yang kecil, ngasih seteguk air seumur hidupnya hanya kepada anjing, akhirnya dia mencuri rahmat Tuhannya. Tolong dicatat, kalau sudah bisa mencuri satu rahmat saja, sebanyak apapun dosamu, dengan mudah Allah akan hapuskan. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih dahsyat, lebih luas dari semua amarah dan murkaku. Maka itu Nabi diutus, ada embel-embelnya, rahmatan lil alamin. Rahmat itu dahsyat. Ibu, gimana ngasih beras, ngasih santri, ngasih penghafal Quran, makin berkah, kemuliaan dan ampunan yang akan didapatkan. Alhamdulillah. Enggak sampai di situ, anak muda ini membangun, merenovasi masjid. Kalau nggak bisa bangun masjid, paling nggak ikut andil nanam saham, walaupun 1 rupiah, ikut gerakan merenovasi masjid. Selama masjid itu masih ada, masih dipakai untuk ibadah, sekalipun kita sudah tutup mata,
amal terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Ayo, masih banyak lagi amalan-amalan mereka. Ngebor air untuk orang-orang yang krisis air, masih banyak lagi. Maka jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Ambil peran, nanam saham walaupun hanya Rp1. Nanti kita ditanya oleh Allah. Ketika masuk ke dalam kubur, Allah akan tanya nanti di alam barzakh. Allah tanya kita, sudahkah kalian mengamalkan ayatku? Apa ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nanti ketemu Rasulullah, Rasul tanya kita, sudahkah kalian mengamalkan hadisku? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Leres? Leres? Bu, sebelum saya masuk ke inti tausiah, saya ajak Bapak Ibu dan saya mulai dari diri saya. Jangan sampai kebaikan ini hanya terhenti di Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan setelah saya ada ulama-ulama lain akan mereka pergilirkan. Maka jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Nanam saham. Saya mulai dari diri saya dulu. Nanti setelah saya ajak Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Kita nanam saham, kita senangkan Rasulullah hari ini dengan semua Rasul kita. Ma akalta fa'afnaita. Apapun yang engkau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita. Mana kasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang kata Nabi. Harta apapun yang kau sedekahkan, Nabi janjikan yazdad, bertambah pasti Lagunya pasti hafal. Orang muda didengar, muda dinyanyikan. Lagunya yang begini. Mantan penyanyi rocker Pak Kades. Dulunya penyanyi rocker dapat hidayah jadi jamaah tabligh dakwah di mana-mana. Lagunya indah. Sekarang tinggal di Jakarta. Sekarang tinggal di Jakarta. Ini teknik ceramah untuk menutupi lupa. Saya sambil mikir apa awalnya. Ini teknik mahal. Sambil mikir apa ya? Itu yang tadi. Apa tadi? Orang kaya mati, orang miskin mati. Betul? Kita nyanyi bareng-bareng biar ingat lagi. Pak Kades, jangan kalah dengan Mama. Yang kompak. Biar nggak saling susul, biar serasi, biar kompak, kita bagi dua liriknya. Saya bagian kalimat orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Kalian yang kalimat mati. Positifnya, betul? Pak Kades yang semangat, kita nyanyi bareng. Jangan kalah dengan yang lain. Siap? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kades, dari masalah lagi mati, orangnya di sini, bukan saya Pak Kades, mati. Pakai kompak lagi. Pak Kades
pulang dari acara ini kita bareng-bareng lapor mereka di bos. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi saya curiga, jangan-jangan tadi yang paling kencang teriak mati istrikannya sendiri. Kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa beramal. Mungkin ini amal kita yang terakhir. Siapkan. Bunda semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajarkan ilmu yang diajarkan guru saya. Bu, cara cepat membuat doa dikabulkan oleh Allah. Sebut kebaikanmu, jadikan wasilah dan perangkunya. Masih ingat cerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa pintu gua terbuka? Mereka sebut-sebut kebaikan mereka sebelumnya. Nanti ketika masuk niatkan, ya Allah, aku berniat dengan kebaikan malam ini. Angkat penyakitku, berkahi rumah tanggaku, berkahi rezekiku, kabulkan hajatku. Tutup dengan Al-Fatihah. Sallallahu lebih semangat semuanya. Allah berkahi hartanya, Allah berkahi usahanya, Allah jadikan anaknya saleh dan salehah, Allah kabulkan hajatnya, Allah jadikan ini amal terindah nanti di sisinya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu hari saya dapat WA dari jamaah. Isinya, Masya Allah, dari DKM, dari semua jamaah. Barakallahu fiik. Dari umat kembali ke umat, berkahnya buat umat. Bu, saya dapat pertanyaan dari jamaah. Maaf, seringkali saya itu dapat materi tausiah itu justru berawal dari pertanyaan para jamaahnya. Makanya setiap tausiah saya kasih nomor WA. Bolehkah malam ini saya titipkan nomor WA saya? Kita pakai nomor ini jadi ajang satu, saling mendoakan untuk kebaikan. Kalau ada yang meninggal dunia, ada yang sakit di antara keluarga kita, tolong kirimkan WA. Nanti saya akan ajak jamaah ikut mendoakan. Kita nggak tahu loh dari mulut siapa doa itu didengar dan diijabah. Pulang dari sini saya tablik akbar di Pontianak, siapapun nanti dimanapun saya tampil, ada WA masuk, Habib doakan saya lagi sakit, saya ajak jamaah ikut membacakan doa. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa didengar. Makanya kata Nabi, ada kalanya Allah mengirimkan pertolongan untuk kita, itu berkat doa orang-orang kecil di sekeliling kita. Mana hadisnya? Ikuti saya. Innama yansuru hazihil ummah bidha'ifiha. Ada kalanya Allah itu mengirimkan pertolongan berkat doa orang-orang yang kecil di antaranya. Kecil di mata kita, mereka besar di mata Allah. Mungkin miskin nampak di depan kita, tapi dia kaya di sisi Allah. Mungkin dia tidak sempurna fisiknya, tapi dia lebih indah dan menawan di hadapan Allah. Leres? Oh,
Saya kasih nomor saya pakai untuk niat yang kedua, untuk ajang tanya belajar bersama-sama. Kalau ada yang nggak paham, nggak tahu, kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Siap? Silakan catat. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Ada yang jawab nomor PIN ATM. Tapi janji yo, kalau sudah tahu nomor saya, ketik, catat, langsung WA. Habib kami warga Sumedang. Cukup itu. No miss call, no video call. Karena sering kali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, gak enak di saya. Silakan catat nomornya. Nanti saya kirim amalan-amalan dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. No politik. Kita sibukkan diri dengan urusan ilmu dan ibadah. Silakan 0852 17 38 0852 1717. Saya ulangi, 0852 1717 3838. Gampang diingat. Bu, jangan lupa setelah dunia ada akhirat. Setelah hidup ada apa? Setelah dunia, sebelum nyampe akhirat, kita harus melalui namanya alam barzah. Ibu tahu gak alam barzah itu lebih lama kehidupannya dari alam dunia? Di dunia yang sebentar saja butuh bekal, apalagi alam barzah. Bapak Ibu coba bayangkan, Nabi di alam barzah sudah 1500 tahun menunggu kiamat, belum kunjung datang. Berapa banyak amal yang harus dipersiapkan. Nabi Allah Adam puluhan juta tahun di alam barzah menunggu kiamat, belum kunjung datang. Selama itu, sepanjang itu butuh amal dan bekal. Kita cuma 50 tahun, 60 tahun di dunia, butuh bekal, apalagi yang alam barzah yang panjang. Maka benar Nabi ingatkan sahabatnya Abi Dzar, ya Aba Dzar, jaddidis safina fa innal bahra anik. Perbaharuilah kapalmu karena lautan yang kau lalui sangatlah dalam. Lautan itu, kata ulama, dunia ini dalam. Berapa banyak yang ditenggelamkan di dalamnya? Leres. Banyak orang karena lautan, karena dunia yang menenggelamkannya. Mereka sibuk mengejar dunia, lupa mengejar yang maha memiliki dunia. Sibuk mencari harta, tapi lupa mengejar dan mencari yang maha memberikan harta. Maka tolong dicatat pesan singkat saya, jangan kejar rezeki, tapi kejar yang maha memberi rezeki. Jangan kejar dunia, tapi kejar yang maha memiliki dunia. Leres? Karena Allah pernah bersumpah kepada dunia dalam hadis qudsi, ya dunia, man khadamani fahdani. Wahai dunia, kalau ada hambaku yang berkhidmat, mengabdi kepadaku, mengejar aku, bantu dia untuk meraih dan mendapatkanmu. Tapi kalau ada hambaku sibuk mengejarmu, mengabdi kepadamu, fastahdani, permainkan dia, jadikan dia budakmu. Maka lihat para pecinta dunia gak pernah lega dengan apa yang sudah didapatkan, gak pernah bisa menghilangkan dahaganya. Ibaratnya air laut disuruh minum, dia akan tetap terasa haus. Kurang, dan kurang. Leres? Wa khudhidzat kamilan fa inna safara ba'id. Kata Nabi, wahai sahabat, bawalah bekal yang banyak. Perjalananmu perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kita butuh amal, kita butuh bekal. Bahkan iman tidak akan sempurna tanpa amal.
Innal ladzina amanu wa amilus. Itu sebabnya Allah ingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lillah. Tanya hati kecilmu, amal apa, bekal apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esokmu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah hadir di sini, setiap detik waktu berlalu, setiap napas yang berhembus, setiap keringat yang tertetes, setiap infak yang kita keluarkan, insya Allah jadi amal terindah yang akan menjadi penyelamat kita di alam barzakh nantinya. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Sekali lagi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Singkat pada episode terakhir. Lanjut. Sebelum saya ajak episode terakhir, kita akan bermuhasabah sambil mendengarkan suara musik yang sangat syahdu menyentuh hati. Saya mohon keikhlasannya untuk menghadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk ayahanda saya yang baru wafat beberapa bulan yang lalu. Beliau wafat tepat di hari raya Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri, di saat orang sedang bahagia, kami berduka. Sebelum wafat, beberapa hari sebelumnya, ayah saya tinggal bersama saya di Jakarta. Kami sudah merencanakan lebaran tahun ini di Jakarta. Tapi beberapa hari sebelum wafat, ayah saya memaksa saya untuk pulang ke kampung halamannya Palembang. Saya bilang, ayah, bukankah kita sudah sepakat lebaran tahun ini semuanya di Jakarta? Ayah saya bilang, tidak nak, bawa saya pulang ke kampung saya. Kita akan kumpul sama-sama di Palembang. Nah, kamu batalkan semua jadwal tausiahmu. 1 minggu, 2 minggu ke depan setelah lebaran, jangan terima jadwal dulu ya nak. Nanti akan ramai orang kumpul di rumah kita. Saya bilang, ayah, yang namanya lebaran, hari raya pasti banyak yang kumpul. Ayah saya bilang, enggak nak, nanti kamu buktikan ramainya lebih hebat dari hari raya sebelumnya. Enggak nyambung saya kalimat perpisahan ini. Betul kata Nabi, ittaqi firasakal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah pasti muslim. Orang mukmin Allah kasih fasilitas, ia bisa punya firasat. Firasatnya itu memandang sesuatu dengan cahaya Allah. Beberapa jam sebelum wafat, ayah saya masih memberikan kode-kode. Nah, habis sholat Idul Fitri, cepat pulang ya nak, jangan lewat dari jam 10. Jam 10 ayah saya wafat. Bu, saya baru merasakan betapa berat kehilangan seorang ayah. Pintu surga saya tertutup satu, tersisa ibu saya. Demi Allah, kita akan sadar orang tua kita mahat ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Saya sempat ada di sampingnya, saya pegang jari jemarinya, saya bisikkan ke telinganya, ayah, ikuti kalimat indah ini. Nabi pernah berjanji, siapa yang menyebut kalimat ini pasti akan masuk surga. La ilaha illallah
menggerakkan bibirnya, menggerakkan lidahnya, mengikuti bacaan saya berulang-ulang. Hitungan menit Pak, hitungan menit. Ayah saya menghembuskan napasnya 3 kali tarikan napas. Tarikan kedua, tarikan ketiga. Tangannya langsung lemas menyentuh tangan saya, terasa dingin. Tidak ada gerakan, tidak ada berontak, nikmat dan sangat mudah. Demi Allah saya bersaksi Pak, kalau sudah kalimat tauhid itu jadi sahabat sampai akhir hayat, maka akan ada kenikmatan di dalam kematian. Keluar air mata sedikit dari sebelah kanannya, ayah saya pergi menghadap Allah. Satu kepuasan dalam hati, bisa menyempurnakan bakti saya di akhir hayat ayah saya, menuntun ayah saya dengan kalimat tauhid. Saya titipkan pesan ini, buat apa punya harta berlimpah tapi anak gak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik gak usah punya harta apa-apa, asalkan anak ada yang jadi soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Bu, saya sampai detik ini merindukan ayah saya. Malam ini saya bocorkan sedikit siapa dan apa pengorbanan ayah saya buat saya. Sampai saya masukkan ke dalam film saya. Yang ingin nonton filmnya nanti kirim WA yang tadi saya bagikan linknya. Ibu, lihat saya, Ahmad Al-Habsyi, yang malam ini ada di hadapan Bapak Ibu. Saya bisa bertausiah keliling Indonesia, bahkan beberapa negara, bukan karena saya hebat, saya gak ada apa-apanya. Itu karena pengorbanan ayah saya. Berapa banyak orang bisa makan buah durian padahal dia gak pernah menanam pohonnya. Dulu saya bercita-cita kepengen jadi penceramah. Ayah saya melihat cita-cita saya begitu indah, dia masukkan saya ke pondok pesantren. Saya berguru dengan salah seorang ulama besar, pimpinan pondok pesantren. Di saat saya sedang semangat menuntut ilmu, guru kami diuji Allah kena penyakit ginjal. Akhirnya sering tidak mengajar, cuci darah. Telat cuci darah, nyawa jadi taruhan. Lama-lama guru kami gak sanggup cuci darah karena biayanya mahal. Akhirnya dokter menyarankan cari donor ginjal biar bisa sehat seperti sedia kala. Guru kami keliling mencari donor ginjal, ternyata harga ginjal selangit. Bapak Ibu tahu siapa yang mendonorkan ginjal gratis buat guru saya? Ayah saya. Dia melihat anaknya punya cita-cita yang sangat mulia. Kalau dia nggak bisa jadi ulama besar, paling tidak dia sukses menghantarkan anaknya, cucunya jadi ulama besar. Singkat cerita, dia korbankan ginjalnya gratis. Dia korbankan ginjalnya gratis. Dia korbankan ginjalnya gratis. Operasi di rumah sakit Cipto. Berkat wasilah ginjal yang diberikan ayah saya, guru saya bertahan sampai 8 tahun berikutnya. Makin lama saya bisa menuntut ilmu. Tapi setelah 8 tahun berikutnya, detik-detik guru saya akan meninggal dunia, saya dipanggil 4 mata. Istrinya disuruh keluar dari ruang rumah sakit, anak angkatnya disuruh keluar, saya berdua tinggal dengannya. Guru saya bertanya, Ahmad, kamu tahu siapa yang mendonorkan ginjal kepadaku? Tahu guru, ayahnya Ahmad. Kamu tahu kenapa ayahmu sanggup mati mengorbankan nyawa untukku? Tahu guru, ayah saya pecinta para ulama, siap mati demi ulama. Betul,
Ayahmu punya cinta dengan kami ulama, tapi ada satu cinta lagi yang dia sembunyikan di hatinya. Dia cinta kepada kamu anaknya. Ketika ayahmu saya pancing dengan pertanyaan, berapa harga ginjal ini harus aku tebus? Sebutkan nominalnya, biarkan saya cicil sampai akhir hayat saya. Ayahmu menjawab, guru, jangan bayar ginjalku pakai uang, cukup bayar ginjalku dengan doa saja. Bukan untukku, tapi untuk anakku yang bernama Ahmad. Saya cuma ingin guru setiap malam mengangkat doa, selipkan nama Ahmad di dalam doa guru, agar bisa menjadi ulama, agar bisa berdakwah, agar bisa bermanfaat, dan amalnya akan terus mengalir bagiku di dalam kuburku. Saya mendengar itu menangis. Saya pulang ke rumah. Saya peluk ayah saya. Ayah, kenapa ayah tak cerita? 8 tahun ayah rahasiakan ini. Ternyata dulu ayah ngasih ginjal demi keberkahan nasib Ahmad ke depan. Kenapa ayah tak cerita? Ayah saya menjawab, nah, biarkan pengorbanan orang tuamu suatu hari akan kamu dengar, bukan dari mulut mereka, tapi dari mulut orang-orang yang merasakan pengorbanannya. Saya mohon keikhlasannya. Ayah saya sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi yang bisa saya berikan kecuali amalan-amalan kebaikan. Setiap kali saya mau mulai ceramah, saya hantarkan Al-Fatihah. Setiap kali saya ceramah, di tengah-tengah ceramah saya siap mengemis dengan para jamaah untuk terus mengirimkan Fatihah. Selesai ceramah pun saya selalu hantarkan itu Fatihah. Saya ajak Bapak Ibu, kita hadiahkan surah Al-Fatihah buat ayah saya dan semua keluarga kita yang sudah wafat. Karena mereka bahagia ketika menerima itu. Saya beli kitab, judulnya Yas'alunaka fil Dini wal Hayat, karya Dr. Ahmad Syarbasi. Di dalam kitab itu disebutkan, seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kami bersedekah atas nama mayit-mayit kami berhaji atas nama mereka, kami mendoakan mereka, hal yasiru dzalika ilaihim, apakah sampai kepada si mayit? Nabi bilang sampai. Bahkan Nabi menyebutkan innahum la yafrahuna biha, mereka itu bahagia menerima hadiah darimu, seperti engkau bahagia ketika mendapatkan hadiah dari orang-orang yang kau cintai. Maka bikin bahagia arwah-arwah kita malam ini, biar besok kita mati anak cucu akan bahagiakan kita. Kita doakan semua orang tua kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila rusaydil walid al-mubarak al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman al-Habsyi wa syarifah masdura binti Abu Bakar Habsyi wa usulihima wa furu'ihima. Thumma ila ruh wa walidina wa walidikum khassa wa jami' amwatina wa amwatil muslimin amma. Semua segenap ayah ibu keluarga kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni mereka, Allah maafkan dosa dan kesalahannya, Allah hujani dengan rahmatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Semuanya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua arwah kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beramal kebaikan atas nama arwah-arwahmu. Saya ingatkan di penghujung acara malam ini, Nabi bocorkan lewat sabdanya, mal mayyit fil qabri kal ghariqil mutaghawwis. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasibnya seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis-nangis memanggil nama keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Mereka menangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Orang yang mati tidak bisa menambah amal kebaikan mereka sendiri, karena yang mati terputus hubungannya dengan Allah. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan. Apa harapannya?
menunggu-nunggu kiriman amal dari keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Maka amalkan hadis Nabi yang satu ini. Uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah untuk siapa? Mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, tadi sudah kita panjatkan sama-sama. Yang kedua adalah sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas dan nama orang tua kita. Bapak Ibu, sedekah itu membuka berkah. Lalu diperuntukkan untuk program-program yang baik, maka berkah bertambah. Lalu dihadiahkan atas nama arwah ayah ibu kita. Bukankah berbakti itu kunci keberkahan? Maka malam ini saya himbau Bapak Ibu, ikuti program yang sedang diperjuangkan sahabat dakwah Al-Mahirah. Kalau nggak bisa beramal yang besar, nitip beramal yang kecil. Kalau nggak sanggup sendirian, ajak rombongan patungan. Niatkan buat masing-masing, buat orang tuanya, mertuanya, gurunya, suaminya, anak cucunya, semua yang sudah mendahulunya. Niatkan kebaikanmu malam ini buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan, asbab hidayah anak cucumu kelak ke depan. Habib belum ada uangnya, nabung dulu. Mereka ini Masya Allah Pak, ngajak kita beramal gak perlu uang sekarang. Nabung dulu, tanam dulu niat, jalan Allah hadirkan. Boleh jadi dengan niat baikmu ini membuka pintu rezekimu ke depan. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang dua kali. Paling tidak amal kebaikan malam ini menjadi saldo akhirat yang menanti kita di alam barzakh kita. Ingat kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amalan yang gak putus Pak sampai kiamat, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Salah satu di antaranya program anak-anak muda yang hebat ini. Sampai kiamat si mayit senang, bahagia menerima kiriman dari kita. Satu senyum orang tua, 1000 berkah Allah hadirkan kembali dalam hidup kita.